pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semanja TV kembali menemani pagi Anda. Bersama saya Zahra Sabatu Syifa. Inilah berita selengkapnya. Bullying di sekolah adalah perilaku agresif yang berulang dan disengaja, di mana seorang siswa atau pelaku menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengejek siswa lain secara fisik, verbal, ataupun psikologis. Di tengah maraknya pembulian di setiap sekolah, terutama di sekolah menengah atas, SMA Negeri Jatinunggal menerapkan peran guru BK dalam bimbingan konseling sebagai kunci untuk membangun sekolah bebas bullying. Untuk mengetahui selanjutnya, kita sudah terhubung kepada rekan saya, Susi Susilawati, yang sudah berada di tempat. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya, Susi Susilawati. Di sini saya bersama Ibu Latifah sebagai guru BK di SMA Negeri Jatinunggal. Di sini saya akan meminta waktunya sedikit untuk mewawancarai mengenai bimbingan konseling bersama Ibu di SMA Negeri Jatinunggal. Baik Ibu, apa saja jenis masalah yang sering dihadapi siswa di sekolah? Banyak sekali ya, sangat beragam permasalahan siswa itu, mulai dari hal akademik itu terkait belajar, kemudian juga terkait hubungan sosial, entah itu dengan teman gitu ya, atau keluarga, itu kebanyakan juga. Ataupun sekarang mungkin biasanya kelas 3 tuh karir gitu ya, masih galau harus melanjutkan ke jenjang selanjutnya gitu, antara kerja, kuliah gitu. Dan banyak lagi sih ya, cuman kalau yang terbaru ini karena Ibu megang kelas 10, yang banyak itu ya terkait adaptasi ya, karena mereka kan dari kelas SMP gitu ke SMA gitu, lingkungan baru, teman baru, sekolah baru, jadi adaptasi gitu. Mungkin juga demotivasi gitu ya, beberapa siswa masih belum memiliki semangat atau motivasi yang kuat terkait sekolah gitu ya. Itu sih yang terbaru ini gitu. Mengapa beberapa siswa cenderung enggan untuk berbicara tentang masalah? Nah, itu juga beragam mungkin ya, karena yang Ibu lihat gitu ketika awal tuh biasanya kan kayak kelas 10, Ibu akan menyamakan dulu persepsi terkait BK gitu. Nah, ketika Ibu lihat gitu survei, ternyata beberapa siswa tuh masih ada yang beranggapan negatif gitu ya ke BK itu, mungkin entah di BK sebelumnya, maksudnya di SMP-nya gitu, atau seperti apa, sehingga mereka beranggapan tuh BK itu polisi siswa gitu, BK itu tugasnya ngerazia gitu, atau yang ke BK itu yang bermasalah gitu. Nah, ternyata setelah disurvei itu gitu ya, terutama di kelas 10 gitu ya, mereka kan baru gitu. Nah, jadi ya itu mereka mungkin itu gitu ya alasannya, karena ada pengalaman negatif sebelumnya, atau hanya menganggapkan bahwa BK itu polisi siswa gitu ya. Jadi untuk cerita itu minim gitu. Awalnya sih itu gitu diperkirakannya gitu, atau mungkin belum percaya gitu ya, trust issue atau sebagainya, bisa juga gitu. Banyak faktor sih. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam proses penyelesaian masalah siswa? Dalam ini ranahnya masalah berarti ya, karena kan kalau siswa yang curhat atau konsul, yaitu hanya ibu dan siswanya aja gitu ya. Kalau untuk kepermasalahan gitu, di luar curhat dan konsul, ya tentu ibu juga harus berkolaborasi dengan wali kelas gitu. Kemudian setelah kalau dengan wali kelas ternyata tidak memiliki titik temu permasalahan, yang naik tingkat gitu ke wakil kepala kesiswaan gitu, wakasek gitu ya, wakasek kesiswaan. Kalau masih juga belum gitu ya, tentu dengan orang tua udah pasti ya, dari awal orang tua, dan juga ke bapak kepala gitu. Itu udah kalau keputusan akhirnya final gitu. Jadi itu juga tergantung kasusnya gitu, bertahap. Kalau masih bisa diselesaikan hanya dengan wali kelas, ya wali kelas dengan BK dulu gitu. Kalau masih belum, baru tadi melibatkan beberapa pihak. Jadi tergantung kasus dan ada progres gak, ada perubahan lebih baik atau stuck aja. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan terhadap masalah siswa? Masalahnya masalah seperti apa maksudnya? Contohnya? Kayak pembulian gitu ya? Pembulian, oh gitu. Kalau udah ada ranah itu gitu ya.
karena tergantung permasalahannya gitu ya. Kalau dari pembulian kan itu akan terlihat ya, entah dari korbannya, siswanya mungkin dia jadi demotivasi, malas sekolah gitu, atau terlihat murung. Nah itu kan juga kita mengobservasi, dan tentu tidak hanya dari ibu gitu, mungkin dari laporan guru mapel, guru BK, Bu itu di siswa di kelas 11 1 misalkan ada terlihat yang awalnya dia ceria tapi akhir-akhir ini gitu. Nah, itu kan udah mulai harus digali gitu. Biasanya sih yang akan terlihat tuh kalau kayak bullying ya jadi dari korbannya dulu gitu, baru nanti ke yang lainnya gitu. Jadi kita, dan buat semua kasus juga gitu. Jadi kita kan akan melihat awalnya siswa seperti apa, terus ada perubahan yang negatif misalkan, nanti harus segera gitu. Tapi kalau untuk sekedar curhat itu mah ya harus inisiatif siswanya aja gitu, selalu bilang kapanpun juga terbuka gitu. Ya. Di mana biasanya sesi konseling atau diskusi masalah siswa dilakukan? Di ruang ini, di ruang BK ya, gitu bisa di mana aja sih gitu yang nyaman, dan tentunya ruangannya aman buat siswa. Jadi siswa tidak merasa diintimidasi mungkin ya kayak polisi gitu. Jadi ruangan yang nyaman gitu, yang bikin siswa mau terbuka gitu. Di ruang BK sih seringnya di sini atau di belakang bisa. Ya, lalu bagaimana cara ibu membangun kepercayaan agar siswa mau terbuka terhadap masalahnya? Nah itu selalu ibu lakukan di awal pembelajaran gitu ya. Kalau misalkan awal kelas, di kelas baru misalkan kelas 10 gitu ya, yang baru masuk, atau kayak sekarang ibu juga megang kelas 12, karena sebelumnya bukan sama ibu gitu kan, ibu di awal selalu menekankan gitu di bimbingan klasikal terkait layanan-layanan di BK itu apa aja gitu. Ibu pun menyampaikan bahwa guru BK itu punya kode etik gitu, kode etik yang harus menjunjung tinggi rahasia siswa gitu ya, atau konseli gitu. Kemudian juga membuka diri lah, dari kita jelas ya harus membuka diri, harus menerima gitu. Banyak banget siswa itu yang datang kalau sudah kita jelaskan mah gitu ya, sudah jelaskan ternyata fungsi BK itu bukan seperti tadi gitu, kayak polisi siswa, razia, justru bukan sana gitu. Ketika kita mulai ada ketidaknyamanan dengan diri atau di lingkungan gitu, nah itu juga boleh segera gitu. Hanya sekedar curhat juga boleh gitu. Dan ternyata ketika setelah melakukan itu gitu ya, bimbingan klasikal di kelas, menyampaikan terkait fungsi BK, kode etik guru BK gitu ya, itu anak-anak jadi lebih adalah responnya gitu. Jadi mereka sudah tidak menganggap negatif lagi ke BK gitu, dan menyampaikan gitu, ibu pun sebagai guru BK menjunjung tinggi rahasia gitu. Jadi haram cepu istilahnya guru BK itu. Malah apapun yang kalian lakukan gitu ya, banyak banget siswa yang datang gitu untuk menceritakan aib sendiri gitu. Dulu pernah itu tuh biasa banget gitu ya, kita harus menerima gitu. No judgment sih, ibu selalu bilang gitu. Datang aja, banyak banget gitu yang sekedar cerita, sekedar bu pengen solusi atau pengen cerita doang. Jadi dari kitanya sih harus empati, jelas ya, harus terbuka dan meng-highlight gitu bahwa guru BK akan selalu menjaga apa yang kamu sampaikan gitu. Itu sih, jadi anaknya juga mau gitu. Baik, Ada terima lagi? kasih. Oh, Nggak ada, Bu. Oke. Terima kasih Bu atas wawancaranya ya Bu ya. Iya, sama-sama Susi. Itulah wawancara kami tadi mengenai peran guru BK dalam bimbingan konseling sebagai kunci untuk membangun sekolah bebas bully. Saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih Susi Silawati atas laporannya. Dari wawancara tersebut, setiap sekolah harus melakukan pendekatan kepada setiap siswa agar terhindar dari bullying. Saya